Sesuai topik yang ditugaskan untuk sesi ini, saya membawakan terkait SOP untuk kontak erat di luar wilayah gitu ya. Tentunya ini juga sudah Bapak Ibu jalankan ya, tapi mungkin perlu kita buatkan standarnya gitu ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa disetujui bersama. Kalaupun memang nanti ada masukan, kita masih bisa menerima gitu ya. Jadi kita lihat untuk alur penginputan KE luar wilayah, idealnya itu kan puskesmas domisili kasus konfirmasi itu kan menginput ya dan menambahkan KE yang ada di wilayah itu ya. Nah, bagaimana kalau ada KE di luar wilayah gitu ya, kontak eratnya di luar dari wilayah kasus konfirmasi seperti itu. Nah, ini tentunya perlu ada koordinasi antar PJTLI kabupaten kota gitu ya. Perlu ada koordinasi terlebih dahulu, baru nanti diinputkan data KE-nya itu oleh puskesmas domisili kasus konfirmasi seperti itu. Kemudian setelah itu akan dilakukan pemantauan hariannya oleh tracer di domisili kontak erat. Nah, gitu ya. Pemantauannya dilakukan di domisili di mana kontak erat berada gitu ya. Kemudian mengisi data hasil pemantauan di form manual. Diisikan di form manual, lalu setelah diisikan form manual tersebut difoto lalu dikirimkan ke tracer puskesmas domisili kasus konfirmasi. Itu Bapak Ibu. Jadi karena yang menginputnya di PKM domisili KK gitu ya, tracer yang di sana tentunya dibuktikan dengan adanya foto gitu. Foto itu nanti yang akan dikirimkan ke tracer yang ada di puskesmas domisili kasus konfirmasi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya tracer di puskesmas domisili kasus konfirmasi itu menginput hasil pemantauan di Silacak sesuai dengan foto yang tadi, yang form pemantauan manual gitu ya, itu diberikan ke puskesmas domisili yang diberikan oleh puskesmas domisili kontak erat seperti itu. Jadi penginputannya itu dilakukan oleh PKM domisili KK dengan menerima hasil foto dari PKM domisili kontak erat gitu ya. Kemudian ini berdasarkan PMK nomor 12 tahun 2021 bahwa tracer itu berhak mendapatkan insentif ya bagi tracer yang melakukan pemantauan karantina dan isolasi itu berhak menerima insentif atas pemantauan kontak erat yang dilakukannya gitu ya. Nah, ini nanti buktinya apa? Yang tadi buktinya itu form pemantauan manual. Nah, kalau secara sistem kan idealnya itu kan kita bisa mengambil di tracer KPI gitu ya. Idealnya seperti itu. Tapi kalau karena ini dilakukan oleh PKM KE gitu ya, PKM domisili KE tentunya buktinya secara manual seperti itu, Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan kasus-kasus yang kontak eratnya berada di domisili kasus konfirmasi. Nah, itu kan bisa langsung tracer KPI-nya gitu ya, bisa dilihat di situ. Tapi karena tentunya yang berhak mendapatkan itu adalah yang melakukan pemantauan di puskesmas domisili kasus konfirmasi. Tetapi karena ini beda kasusnya di luar wilayah, tentunya yang berhak mendapatkan itu adalah tracer yang memantau, yang melakukan pemantauan, tetapi memang di sini penginputannya oleh wilayah domisili kasus konfirmasi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini untuk tindak lanjut. Saat ini tim IT sedang bergerak mencarikan solusi terbaik ya untuk memudahkan sharing data antar wilayah. Nah, ini mungkin butuh waktu juga karena cukup sulit juga Bapak Ibu untuk men-sharingkan ini gitu ya, terutama kalau dia udah terlalu jauh gitu ya, bukan lagi level misalkan bisa saja udah di level kabupaten kota seperti itu ya, kayak Jabodetabek itu ya, itu cukup banyak kasus-kasus seperti ini. Tapi mungkin sambil menunggu tim IT mungkin beres-beres gitu ya menyelesaikan ini, kita gunakan metode manual dulu gitu, karena kasus terus berjalan dan ini kita tidak mungkin menunggu gitu ya.
Nah, bisa juga solusi lain itu jika nanti disepakati gitu ya, khusus untuk kasus konfirmasi dengan kontak erat di luar wilayah, itu yang melakukan penginputan dan pemantauan kontak eratnya adalah PJTLI, domisili KK, gitu ya, di mana kasus konfirmasi berdomisili seperti itu Bapak Ibu. Tetapi pelaksanaannya diserahkan PJTLI wilayah masing-masing gitu. Nah, ini nanti kita sepakati baiknya bagaimana. Ini solusi lain ini kita tujukan, kita coba kita coba buatkan di sini karena menghindari yang tadi itu Bapak Ibu sebetulnya, karena terkait insentif lumayan sensitif ya. Jadi ini menghindari hal itu gitu ya. Kalau PJTLI mungkin yang menginput ke aplikasi Silacak, mungkin di sini apa namanya pembagian untuk insentifnya itu mungkin tidak bermasalah gitu ya. Nah, itu mungkin apa yang bisa nanti kita sepakati baiknya seperti apa. Mungkin dari Bapak Ibu sudah melaksanakan juga ini, tapi kita tidak tahu pelaksanaannya bagaimana, apakah sesuai dengan ini atau nanti ada pengalaman lain. Mungkin itu dari saya, Pak Nasir. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.